Selamat pagi Sobat ADS. Hari ini akan saya dokumentasikan rencana rekondisi atau perbaikan AC portable setengah PK Media. Ini bisa saya tunjukkan bahwa suhu ruangan di sekitar 30,8 derajat. Ini sensornya 30,9. Ini di ruangan yang terbuka di workshop kami seperti ini. Atasnya seng galvalum. Ya, suhunya 30,9, 31. Oke, kita masukkan probe-nya ke dalam. Ini mohon maaf karena tangannya juga megang kamera. Oke, kita nyalakan. Deltanya berapa? Posisi masih off, kita nyalakan. Nah, ini blowernya mulai meniup. Nah, ini bodinya mulai bergetar, jadi kompresornya mulai bekerja. Itu terlihat evap mulai berubah temperatur dan udara yang ditiupkan mulai agak turun. Kita tunggu beberapa saat. Di tempat terbuka ya, kita cek udara yang keluar di sini. Nah itu, nah keterbangan semua ini ditiup, ditiup. Ini masih belum panas. Dan airnya juga belum menetes ini. Berarti evapnya belum dingin. Evapnya belum dingin karena udaranya juga yang dihembuskan 30,1. Ya, 30,1. Ya. Jadi lihat, kompresor sudah bekerja. Ya. Blower yang niup kondensor harusnya niupkan udara panas di belakang juga sudah keluar anginnya. Tapi lihat di ruangan terbuka yang sepanas ini, udara yang dihembuskan masih kurang lebih 4,5 menit di 29,2. Tuh 29,1.
Jadi boleh dikata unit ini kerjanya lambat. Entah kompresornya betul setengah PK atau desain evap dan kondensornya itu untuk AC setengah PK. Memang kalau dilihat dari secara fisik ukurannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan yang sistem split dengan outdoor. Tapi tentunya jika dinyalakan, tentu deltanya ini akan cepat turunnya. Jadi seolah-olah ini kerjanya kurang maksimal, lambat sekali. Ini sudah mulai turun 27,9, 8,7 dari 31 derajat ya. Tujuh koma lima. Nah, sekarang karena teknologi ya, tentu sebuah penemuan baru atau produksi dengan model yang baru pasti sudah diperhitungkan segala sesuatunya. Tapi kalau dilihat dari kinerjanya ini memang lambat. Terlepas dari kapasitas kompresor yang hanya setengah PK, ini meskipun pada unit yang besar seperti yang 5 PK, 10 PK, 20 PK, AC standing atau AC portable, bukan portable ya, karena ukurannya besar. Ya bentuknya portable begini tapi besar, istilahnya AC standing, AC stand. Itu yang ukuran besar, ketika baru dinyalakan ini setelah kompresor berjalan, wah ya jangan tanya dosa, hembusannya ini bahkan bisa seperti mengeluarkan kabut karena temperaturnya betul-betul rendah. Jadi hembusannya itu betul-betul dingin. Sedangkan ini hembusannya kan dingin ya kurang, panas ya enggak. Jadi kan serba repot. Jadi beda dengan cara kerjanya dengan AC jenis yang lain. Ini sama sekali semburannya angin sejuk saja ini. Kalau di 25,3, 25,2 ini nggak sampai mengeluarkan kabut karena evapnya harusnya kan dingin ini. Bisa sampai di bawah 10 derajat. Harusnya udara yang keluar dari sini bisa lebih dingin. Entah karena memang kapasitasnya kecil, ya ini yang menyebabkan pengguna ini merasa kurang dingin hasilnya. Dari 31 tadi sudah selisih 6 derajat. Memang secara literasi untuk unit AC dengan Freon R290 ini kan deltanya bisa sampai
antara 10 sampai 17. Kalau bisa sampai 17, bagus banget nih. Bisa dingin. Tapi kalau masih di batas bawah sekitar 10, 11, ya kurang optimal lah. 23 derajat berarti sudah selisih 8 derajat. Kalau hembusannya ini bisa lebih dingin lagi, seperti AC-AC generasi sebelumnya, tentu handal. Tapi nggak tahu sekarang pabrikan AC, apalagi yang jenis ini, kok begini ya. Ini kalau sampai 22,0 berarti sudah 9 derajat selisihnya antara suhu ruangan dengan suhu yang dihembuskan. Nah ini 22 derajat. Terus sudah 9. Lama kan. Jadi udara yang dihembuskan itu kurang dingin. Jadi ngangkatnya itu lambat. Ini menurut asumsi saya loh. Karena dari menangani AC berulang kali, hembusan ini mesti jauh lebih dingin dibandingkan suhu ruangan. Jadi meskipun kita setel di 17, harusnya hembusannya ini bisa 7 derajat, 8 derajat, di bawah 10. Ya kalau untuk AC-AC tua mungkin 14 derajat, 15, sekitar di bawah 15 masih oke lah. Karena untuk mencapai 17, kalau sedangkan semburannya masih di atas 17 kan tidak mungkin mati kompresornya. Otomatisnya ini nggak akan mati karena sensornya mendeteksi suhu ruangan yang terhisap, yang tersirkulasi di unit ini masih di atas 17. Akibatnya kompresornya tidak akan pernah berhenti, nyala terus. Nah, sedangkan teknisinya kemarin kata konsumen, si pemilik unit ini, itu katanya sudah benar ini AC, sudah dingin tapi kan tanpa diperiksa menggunakan termometer, hanya tangan. Nah, terdeteksi bahwa suhunya itu masih di bawah, masih di atas suhu settingan. Nah, kalau di atas suhu settingan begini kan sepanjang segala abad AC ini tidak akan bisa berhenti. Kompresornya nyala terus, otomatis ya cepat rusak nanti, umurnya pendek. Nah, yang dibahas masalah ruangannya terlalu besar. Kalau menurut saya, kecil apapun ruangan, sebesar apapun ruangan, hembusannya harus dingin dulu. Baru nanti hembusannya ini mempengaruhi suhu ruangan, akhirnya akan turun sampai menyentuh angka yang disetting di unit.
Kalau sudah menyentuh angka di unit, maka unit akan berhenti bekerja kompresornya. Sampai interval suhu berapa derajat lagi, nyala lagi. Gitu. Nah, sedangkan ini hembusannya kan nggak sampai di bawah angka settingan, bahwa ini 17 sudah angka terendah ini. Jadi harusnya unit AC hembusannya itu ya pasti akan di bawah 10 derajat lah yang bagus ya. Kalau AC tua mungkin sekitar di bawah 15 itu sudah masih bagus. Ini masih sekitar 16 menit. Itu di 21,7 suhu hembusannya. Jadi hembusannya ini saya sensor lewat termometer itu. Ya memang untuk mendinginkan ruangan itu secara bertahap pasti. Jadi suhu yang dihembuskan oleh unit AC akan mempengaruhi suhu ruangan. Nah, cepat atau tidaknya untuk mendinginkan suatu ruangan ya tergantung besar kecilnya PK unit AC yang digunakan dan besar kecilnya volume ruangan. Tapi setidaknya unit AC-nya mau menghembuskan udara yang dingin. Ini kalau di 21 berarti sudah 10 derajat. Secara perhitungan delta standarisasi unit AC sudah memenuhi syarat di level terendah selisih delta untuk unit AC yang menggunakan freon R290. Dan sudah berhenti begitu aja, nanti nggak bisa meningkat lagi. Kalau bisa meningkat lagi bagus. Oke, ini nanti kita inisiatif akan kita bongkar. Terpaksa karena mungkin unit AC portable begini tidak ada pentil pengisian, maka akan kita pasang pentil. Otomatis freon yang ada di dalam instalasi nanti akan kita buang dulu. Kita buang karena mau tidak mau waktu kita pasang pentil pasti akan ngelubang, memberikan lubang, freonnya pasti akan keluar. Jadi kita pasang pentil, kuras semua freonnya dulu, pasang pentil, kemudian kita lakukan proses vakum. Kemudian kita refill freon lagi. Kita refill freon lagi. Coba kita lihat nanti hasilnya ada perbedaan atau tidak. Kalau tidak ada perbedaan ya apa boleh buat. Berarti kinerja AC portable setengah PK media ini ya hanya sampai di situ. Setengah PK ya. Karena ini unit baru nih, baru saja beli, belum ada umur 1 minggu ini. Nah, tadi di 21, sempat lihat di 21,2 ya, naik lagi nih, 21,3. Nah ini deltanya, nah ini 21,2, 21,1. Kalau menyentuh 21 berarti di 20 menit 21 ya 21 derajat. Di menit ke 19.50.
Oke, 20 menit. 20 menit 21,1. Ya, anggap aja 21 lah. Berarti deltanya sudah 10 derajat dari suhu ruangan ke suhu yang luar. Jadi input outputnya selisih 10 derajat. Ini sudah menyentuh angka delta yang terendah. Kalau bisa naik lagi, deltanya bisa sampai 15, syukur-syukur ke 17, pasti konsumen akan lebih senang. Kita coba tunggu 2 menit lagi lah ya. Di 22 menit masih mau turun enggak? Nah ini di menit ke 21 derajat. Ya kalau diperiksa pakai tangan dingin sejuk ya, bukan dingin ya. Ya kalau di 20-an 1 derajat gini masih boleh dikata hembusannya sejuk ini, kurang nyes ya. Oke, di 21 menit 21 derajat. Coba nanti kalau setelah kita oprek jatuhnya berapa. Syukur-syukur bisa lebih turun biar konsumen senang. Kalau hasilnya sama, berarti ya apa boleh buat, kinerja AC media setengah PK memang ya begini adanya. Oke, mari kita matikan dulu unitnya ya. Ini 22 menit tidak ada perubahan. Di 20 ya 22.15, 20,8. Oke, kita matikan dulu. Oke, kita akan mana ya? Lepas dulu. Kita buka casingnya.
Oke. Cuma didorong. Ini tadi pasang lagi. Ternyata hanya didorong. Oke. Ini unit kontrolernya di sini. Ini evaporatornya di sini kecil. Ini kondensornya. Oh, sistem kerjanya ini fan blowernya ini hanya satu, tapi kipasnya panjang. Ada dua di sini untuk berputar, untuk apa itu, menyedot udara dari evap dari sini. Sedangkan yang ini, yang fan bawah,
ini menyedot udara dari luar masuk kondensor, dikeluarkan ke lubang selang. Oke, ini kompresornya masih panas. Oke, harusnya ini caution risk on of fire R290. Jadi freon R290 riskan karena mudah terbakar ya. Ini seperti switch pelampung di sini untuk sensor kalau airnya di bawah penuh. Kita lihat dulu instalasinya. Ini untuk hisapnya dari evap atas, terus ini dari kondensor ke pipa kapiler masuk ke evap bagian bawah. Di sini ada sensor di evap, ini sensor untuk deteksi udara masuk. Jadi nanti